Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik jasmani dan rohani. Amin. Oke, seperti biasa, pada hari Kamis ini kita akan belajar Al-Qur'an hadis. Nah, alhamdulillah minggu kemarin kita telah menyelesaikan bab 2, yaitu Quran surat Al-Maun dan Quran surat At-Takasur ya. Oke. Selanjutnya, insya Allah pada minggu ini kita akan memasuki tema 3 atau bab 3 ya. Nah, judul dari bab 3 atau materi yang akan kita pelajari dalam bab 3 ini yaitu bacaan, izhar, dan ikhfa. Nah, insya Allah pada hari ini kita hanya akan mempelajari tentang izhar ya. Oke, diharapkan pada pembelajaran kali ini kalian semua dapat memahami apa pengertian dari izhar menurut bahasa dan menurut ilmu tajwid, kemudian apa saja macam-macam izhar, apa saja huruf-huruf dari izhar, kemudian bagaimana cara membaca huruf izhar, dan bagaimana contoh dalam bacaan izhar. Oke? Let's reciting basmalah before study. Bismillahirrahmanirrahim. Oke? Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari Al-Quran hadis di bab 3, yaitu tentang belajar izhar dan ikhfa. Belajar izhar dan ikhfa kelas 4 semester 1. Oke. Nah, di bab 3 ini apa saja yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas yaitu yang pertama tentang pengertian ilmu tajwid, yang kedua pengertian izhar, yang ketiga huruf izhar dan cara bacaannya, yang keempat macam-macam izhar, dan yang terakhir contoh bacaan dari izhar. Oke, langsung saja kita ke pembahasan pertama tentang pengertian ilmu tajwid. Apa yang dimaksud dengan ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, ya, diwajibkan. Tetapi membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid adalah fardu ain. Ya, jadi kita semua harus mempelajari ilmu tajwid karena dengan adanya ilmu tajwid kita dapat mengetahui bagaimana tata cara belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan hukumnya. Nah, itu tadi pengertian ilmu tajwid. Sekarang kita beralih ke pengertian izhar. Apa yang dimaksud dengan izhar? Izhar menurut bahasa artinya jelas atau terang ya. Izhar menurut bahasa artinya jelas atau terang. Sedangkan izhar menurut ilmu tajwid adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf izhar ya, jadi apabila ada nun sukun atau nun mati, bisa juga dengan tanwin, fathatain, kasrotain, domatain, an-in, un bertemu dengan salah satu dari 6 huruf izhar yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ya. Itu disebut dengan izhar dalam ilmu tajwid. Nah, kemudian disebut huruf kholqi. Disebut huruf kholqi karena mahroj atau tempat keluar huruf-huruf itu dari tenggorokan. Kholqi. Jadi keluar bacaannya dari tenggorokan karena izhar dibaca dengan jelas dan terang. Oleh karena dibaca dengan jelas, maka keluarnya bacaan tersebut dari tenggorokan.
Oke, kita ulangi lagi. Jadi izhar dalam ilmu tajwid yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin, fatatain, kasrotain, domatain bertemu dengan salah satu dari 6 huruf izhar, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, selanjutnya bagaimana huruf izhar dan bagaimana cara membacanya? Nah, huruf izhar ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ya, mungkin di sini urutannya terbalik, tetapi kalian dapat menghafalkannya dengan cara hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ya, diulang lagi. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ada 6 ya. Lanjut. Cara membacanya, cara membaca izhar atau hukum membacanya yaitu dibaca dengan jelas. Dibaca dengan jelas ya. Nah, kita tadi sudah mengetahui apa saja huruf izhar dan bagaimana cara membacanya. Selanjutnya kita akan mempelajari macam-macam izhar. Nah, apa saja macam-macam dari izhar? Ada izhar holqi. Izhar holqi itu yang tadi ya, apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf izhar. Izhar holqi dibaca dengan jelas. Izhar safawi. Yang kedua, izhar safawi yaitu apabila ada mim mati. Di sini bukan min ya, tetapi mim. Mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Nah, dibacanya juga dengan jelas. Ya, jadi itu tadi perbedaannya. Izhar holqi. Izhar holqi itu apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf izhar. Kemudian izhar syafawi apabila ada mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah. Mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Jadi apabila mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah itu dibaca dengan jelas. Ya, itu adalah izhar syafawi. Sedangkan izhar holqi apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar itu dibaca dengan jelas juga. Nah, ada lagi nih yang ketiga, itu izhar qamariyah. Nah, izhar qamariyah merupakan juga hukum bacaan alif lam. Nah, apabila ada alif lam bertemu dengan huruf izhar atau bertemu dengan 14 huruf hijaiyah lainnya itu dibaca dengan jelas ya, izhar qamariyah. Oke, ada tadi macam-macam izhar, ada izhar holqi, izhar syafawi, dan izhar qamariyah. Bacaan izhar seluruhnya dibaca dengan bacaan yang jelas, karena izhar berarti jelas atau terang. Oke, selanjutnya. Nah, yang terakhir, bagaimana contoh bacaan dari izhar? Contoh bacaan dari izhar. Nah, di sini ada 6 contohnya. Seperti yang tadi kita pelajari bahwa izhar terdapat 6 huruf ya. Yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Yang pertama, contohnya itu waman aroda. Ya, waman aroda. Ini ada nun mati bertemu dengan hamzah. Dibaca dengan jelas, waman aroda. Yang kedua, inhum illa. Ada nun mati bertemu dengan ha. Jadi dibaca dengan jelas. Yang ketiga, man hamalna. Man hamalna. Nun mati bertemu dengan ha. Dibaca dengan jelas. Yang keempat, liman khalaqta. Ada nun mati bertemu dengan kha, dibaca dengan jelas. Nomor 5, min amalin. Nun mati bertemu dengan ain, dibaca dengan jelas.
Nomor 6, min ghillin. Ada nun mati bertemu dengan goin, dibaca dengan jelas. Ya, itu berikut adalah contoh bacaan dari izhar. Nah, ini adalah sepenggal contoh nun mati bertemu dengan salah satu huruf izhar ya. Jadi ini adalah contoh-contoh dari nun mati bertemu dengan huruf-huruf izhar. Sekarang izhar dengan tanwin. Pertama adalah contoh bacaan dari fathatain bertemu dengan huruf izhar. Nah, bagaimana contohnya? Apabila fathatain bertemu dengan huruf izhar, dibaca jelas. Contohnya, ihsanan imma. Itu fathatain bertemu dengan hamzah. Ya. Ihsanan imma. Nah, yang kedua, mansakahum. Masakanhum. Fathatain bertemu dengan ha. Yang ketiga, wasi'an hakima. Wasi'an hakima. Dan fathatain bertemu dengan ha. Yang keempat, thiyaban khudra. Thiyaban khudra. Fathatain bertemu dengan kha. Yang kelima, fisalan an. Fisalan an. Fathatain bertemu dengan ain. Yang keenam, haliman ghafura. Haliman ghafura. Fathatain bertemu dengan goin. Ya. Ini merupakan contoh dari tanwin fathatain bertemu dengan huruf izhar. Nah, yang kedua, ada tanwin kasrotain bertemu dengan huruf izhar. Contohnya, bimasalin illa. Bimasalin illa. Ini ada kasrotain bertemu dengan hamzah. Contoh kedua, min qarnin hum. Min qarnin hum. Ada kasrotain bertemu dengan ha. Ketiga, ahadin hatta. Ahadin hatta yaqula. Ada kasrotain bertemu dengan huruf ha. Yang keempat, waridwanin khairun. Waridwanin khairun. Ada kasrotain bertemu dengan huruf kha. Yang kelima, likulli nabiyyin aduwan. Likulli nabiyyin aduwan. Ada kasrotain bertemu dengan ain, dibaca dengan jelas. Yang keenam, min azabin gholizin. Min azabin gholizin. Azabin gholizin. Jadi ada kasrotain bertemu dengan go. Ya. Min azabin gholizin. Dibaca dengan jelas. Nah, berikut tadi contoh tanwin kasrotain bertemu dengan huruf izhar. Nah, selanjutnya tanwin domatain bertemu dengan huruf izhar. Contoh yang pertama, qaumun akharun. Ada domatain bertemu dengan hamzah. Yang kedua, ini mru'un halaka. Ini mru'un halaka. Ada domatain bertemu dengan huruf ha. Selanjutnya, ghafurun halimun. Ghafurun halimun. Kasrotain bertemu dengan huruf ha. Ya, dibaca dengan jelas. Selanjutnya, wa inimra'atun khafah. Wa inimra'atun khafah. Domatain bertemu dengan huruf kha, dibaca dengan jelas. Wa inimra'atun khafah. Oke, yang kelima, qadirun ala. Qadirun
Ala run atau domatain bertemu dengan huruf ain, dibaca dengan jelas. Yang keenam, la'afun ghafuru. La'afun ghafuru. Jadi domatain bertemu dengan huruf go. Nah, tadi kita sudah membahas semua. Fatatain, kasratain, dan domatain bertemu dengan huruf izhar. Nah, selanjutnya jawablah pertanyaan berikut. Nah, apa pengertian dari izhar? Ya, yang pertama, pengertian dari izhar seperti yang sudah kita pelajari tadi, izhar artinya yaitu jelas atau terang. Jadi izhar artinya yaitu jelas atau terang. Nah, selanjutnya, apa saja macam-macam dari izhar? Mari kita jawab sama-sama. Macam-macam dari izhar, ada izhar kholqi, yaitu nun mati bertemu dengan huruf izhar. Ada izhar syafawi, oke, tadi, dan izhar qamariyah. Oke, macam-macam dari izhar tadi ada izhar kholqi, itu nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf izhar. Kemudian yang kedua izhar syafawi, mim mati bertemu dengan huruf izhar atau huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Yang ketiga ada izhar qamariyah, yaitu hukum bacaan alif lam bertemu dengan huruf hijaiyah, 14 huruf hijaiyah. Oke, itu tadi macam-macam dari izhar ya. Ada izhar kholqi, izhar syafawi, dan izhar qamariyah. Nah, apa saja huruf izhar? Ayo kita sama-sama menjawab. Huruf izhar ada 6. Ya, tadi apa saja? Hamzah, ha, ain, ha, goin, kho. Hamzah, ha, ain, ha, goin, kho. Oke, itu tadi 6 huruf. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membaca huruf izhar? Bagaimana cara membaca huruf izhar? Izhar dibaca dalam ilmu tajwid secara jelas ya. Jadi dalam ilmu tajwid izhar dibaca dengan jelas. Oke. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan Al-Qur'an hadis kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat kalian pelajari lebih baik lagi. Mohon maaf apabila kesalahan kata maupun ada kesalahan penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.